Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghamparkan bumi untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan malam sebagai pakaian bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan siang agar kita bisa mencari kehidupan kita. Dan ini semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita lihat. Maka dengan itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita, yaitu mengakui akan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan kita, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan menisbatkan nikmat itu hanya kepada Allah. Dan dengan badan kita, yaitu menjadikan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam hamba-hamba yang bersyukur, karena memang hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang sedikit itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau dengan ihsan hingga akhir hayat kelak. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan tafsir juz amma, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menambah pengetahuan serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hati yang bersih, yang niatan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, keletihan itu pasti dialami, dan setiap orang itu akan merasakan keletihan. Hanya saja keletihan yang dialami oleh seorang manusia itu hanya ada dua. Keletihan yang memang dia dapatkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan merasakan letih.
dan keletihan yang didapatkan karena berbuat maksiat kepada Allah. Karena kedua-duanya sama-sama letih. Tidak ada yang santai. Walaupun seorang itu merasa dia santai-santai, tapi dia merasakan letih tadi. Dan tinggal nanti ditanya oleh Allah, letihnya untuk apa? Apakah letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Letih untuk membebaskan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya letih yang menjerembabkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kullun nas yaghdu. Setiap manusia itu pergi. Faba'i'u nafsahu, yang dia menjual dirinya. Famu'tiquha au mubikuha, dia jual dirinya dalam rangka membebaskan dari neraka Allah atau membinasakan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dari setiap keletihan yang kita alami di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di dalam surat An-Naba, yaitu ayat yang ke-12 dan seterusnya. Dan ayat-ayat ini masih menjelaskan kepada kita, masih menjelaskan kepada orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan, yang mereka menganggap mustahil Allah Subhanahu wa taala itu bisa membangkitkan kembali manusia yang telah hancur. Maka pada ayat-ayat sebelumnya sudah kita sebutkan bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda yang ada, makhluk-makhluk yang ada, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang itu dalam pengadaan dan penciptaannya lebih sulit daripada penciptaan makhluk. Maka yang seperti itu saja mudah bagi Allah, apalagi mendatangkan makhluk yang sebelumnya sudah Allah ciptakan kemudian Allah datangkan lagi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ayat yang ke-12. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat An-Naba ayat yang ke-12. Kita akan mulai dari surat An-Naba ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Para umahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan keperkasaannya. Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan kekuatannya. Apa itu? Yaitu dengan menciptakan langit. Dan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit itu 7 lapis langit. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang memang ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya, ada yang mengatakan sahih dan ada yang mengatakan tidak. Nabi kita SAW menyebutkan bahwasanya jarak antara bumi dengan langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua sama, yaitu 500 tahun perjalanan. Dan ketebalan langit juga 500 tahun perjalanan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang arsitek ketika dia ingin membangun rumah dan sudah sampai pada atap atau penutup rumah itu, maka dia akan buat
sesuai dengan yang diinginkan, dan itu pun melihat pondasi yang ada. Tidak ada atap yang diciptakan oleh seorang arsitek atau tukang bangunan yang tidak memiliki tiang. Mustahil ada. Ya, mustahil mereka bisa mendatangkan atap tanpa ada tiang. Dan semua atap-atap rumah bangunan itu memiliki tiang. Apakah itu seng, genteng, bahkan yang dicor sekali. Maka ini punya tiang-tiang. Dan kalau seandainya tidak ada tiang, tidak akan bisa terbangun. Dan itulah konsepnya. Tapi tidak dengan langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dari sudut manapun kita melihat, dari sudut manapun kita mencari, di wilayah bumi manapun kita mencari tiang-tiang yang menuju ke langit, tidak ada. Tidak ada, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menahan langit itu sehingga dia tidak jatuh menimpa bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah menahan burung-burung terbang di atas udara, Allah menahan langit yang begitu kokoh. Tadi berapa ketebalannya, Bu? 500 tahun perjalanan. Berapa langit yang Allah ciptakan? 7. Semakin ke atas langit itu ternyata semakin luas, dan semakin ke bawah itu semakin kecil. Artinya bumi ini itu kecil dibandingkan dengan langit yang kita lihat. Dan kita lihat langit yang pertama, mungkin yang kita lihat awan. Pada saat kita naik pesawat, yang kita tembus itu hanya awan, bukan langitnya. Dan itu saja sudah memakan waktu, apalagi menuju langit yang pertama. Dan inilah keistimewaan, kekuasaan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha dalam satu malam. Ini dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada kendaraan canggih pada saat itu kecuali hanya kendaraan yang Allah datangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pandangannya menuju suatu tempat kakinya sudah sampai. Maka itulah kecepatan yang dimiliki oleh kendaraan yang Allah berikan untuk Nabi SAW dalam rangka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan setiap langit itu punya pintu-pintu, dan nanti akan disebutkan pada ayat-ayat berikutnya. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pintu-pintu itu akan terbuka. Di antara atau kapan pintu itu terbuka, di antaranya pada saat malaikat membawa ruh seorang muslim, lalu melewati pintu-pintu yang ada dan melewati malaikat-malaikat yang ada sampai ke langit yang ketujuh, sebelum dia dimasukkan ke dalam barzakh dan dikembalikan kepada jasadnya. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Ketika kita sudah memahami konsep yang Allah ciptakan dari langit, begitu kuatnya, begitu kokohnya langit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa yang menahan langit-langit yang ada sehingga tidak jatuh. Nah, kalau seandainya jatuh, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan manusia? Karena langit itu berada di atas, ketika dia dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan binasa. Dengan demikian, langit yang kokoh ini yang mudah Allah ciptakan, lalu dibandingkan dengan manusia yang kecil, kalaupun dia hancur, ini tetap masih bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hari ini kita melihat langit seperti itu, akan datang nanti langit itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatwillahu azza wa jalla as-samawat yaumal qiyamah. Allah akan melipat langit pada hari kiamat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anal Malik, akulah raja. Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun, mana orang-orang yang sewenang-wenang, mana orang-orang yang sombong. Allah akan panggil nanti pada hari kiamat. Setelah Allah lipat langit di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala, Allah seru raja-raja dunia yang mengklaim dia adalah seorang raja dengan kesombongannya, dengan kesewenang-wenangannya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang bisa menjawab panggilan Allah? Kala, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan bisa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala karena mereka lemah. Dan kita tahu bahwasanya diri kita ini lemah, namun merasa besar, tinggi, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan langit yang tanpa tiang, dan Allah jadikan langit itu 7 lapis dengan perjalanan dan ketebalannya yang begitu jauh, maka dengan makhluk Allah yang bernama langit begitu besar, mampu Allah ciptakan dengan hanya mengatakan kaf dan nun. Lalu bagaimana dengan manusia yang kecil? Ibu-ibu lihat enggak ketika naik pesawat, ya ketika sudah berada di atas, masih kelihatan enggak kita, Bu, di bawah itu? Yang kelihatan apa? Kalaupun yang kelihatan rumah besar sekalipun, ketika lihat dari atas kecil. Dan ini mampu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi yang kecil seperti ini, yang Allah sudah datangkan, Allah tampakkan, dan Allah ciptakan langit, maka tidak ada lagi bantahan, mustahil Allah bisa mengembalikan manusia seperti semula. Enggak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini bukti selanjutnya bahwasanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia seperti semula. Dan inilah yang menambah keimanan kita bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ada. Hari yang kita nggak akan bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan meminta, menanyakan tentang amalan-amalan yang kita lakukan. Ayat selanjutnya Allah mengatakan, waja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa yang sangat sempurna. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan inilah yang membedakan dengan kalam-kalam lainnya. Kita berbicara, kita berkata-kata. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berkata-kata. Tapi perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti perkataan makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran itu sempurna, gak ada yang bisa merubahnya. Tidak ada kebatilan sebelum ataupun sesudahnya. Kemudian tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan di antara bentuk kesempurnaan dari Al-Quran bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendatangkan dari Al-Qur'an itu perkataan atau bahasa yang begitu indah, yaitu yang tertera di dalam surat An-Naba ayat yang ke-13 ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna sirajaw wahhaja. Dan kami jadikan pelita yang amat terang. Wahhaja itu sinar yang mengandung rasa panas. Berbeda dengan cahaya, Bu. Sinar dengan cahaya beda. Sinar bisa memberikan penerang. Cahaya juga demikian. Tapi sinar itu memiliki panas. Adapun cahaya tidak memiliki panas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan tentang bulan, waja'alal qamara fihinna nura, dan Allah menjadikan pada langit-langit tersebut terdapat nur, cahaya. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah jadikan bulan itu bercahaya, bukan bersinar. Tapi Allah jadikan matahari itu bersinar. Sinar yang memiliki panas. Ada nggak kita rasakan, Bu, ketika bulan bercahaya kemudian kita merasakan kepanasan? Nggak ada. Tapi ketika ya matahari ya bersinar, apakah kita merasakan rasa panasnya? Iya. Hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa berteduh, kita bisa berlindung dari teriknya panas matahari. Di samping hari ini sangat dibutuhkan. Ya sangat dibutuhkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita rasakan panas padahal jarak antara bumi dengan matahari itu 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Dan ini berdasarkan penelitian dari NASA. Nah, begitu jauhnya. Ya begitu jauhnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi rasa panas itu kita rasakan. Sehingga ketika panas muncul, panasnya matahari itu muncul, siapa yang paling senang? Siapa yang paling senang, Bu? Tukang es katanya paling senang. Iya, tukang es. Ibu-ibu yang jemur baju. Iya. Orang-orang yang punya dorsmer senang deh. Ya, anak-anak dengan bebasnya bermain. Kemudian orang-orang yang punya hajatan senang dia. Karena dia rasakan terang, kemudian pada akhirnya panas. Nah, tapi lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan panasnya matahari. Hari ini kita bisa mengambil manfaat. Kita bisa mengambil manfaat, dan di satu sisi kita bisa berlindung dari panasnya matahari. Dengan apa? Dengan masuk ke dalam rumah. Hari ini kita terlindung nggak, Bu? Kita terlindung, walaupun di luar itu agak-agak mendung. Iya, walaupun di luar agak-agak mendung. Nah, kita masuk ke dalam rumah bisa. Kita bisa berteduh di bawah pohon yang dia punya cabang dan ranting yang lebat. Tapi nanti akan datang masanya kita nggak akan bisa berlindung di bawah pohon. Kita nggak akan bisa masuk ke dalam bangunan yang tinggi, yaitu ketika Allah datangkan hari kiamat dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejarak 1 mil. Hari ini jaraknya 150 juta kilometer. Tapi nanti akan datang pada hari kiamat ketika Allah dekatkan jarak matahari itu 1 mil. Dekat. Dan dekatnya itu mengakibatkan manusia pada saat itu ditimpa dengan peluh yang banyak. Ada yang mengalami keringat sampai mata kakinya. Ada yang mengalami keringat sampai lututnya. Ada yang mengalami keringat sampai badannya, dan ada yang menenggelamkan dirinya. Apa sebab jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ini kaitannya dengan amalan di dunia. Bagaimana amalannya di dunia ini akan berpengaruh nanti pada hari kiamat.
Di saat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan semua makhluk yang ini tidak dipercayai oleh orang-orang musyrik, Allah bangkitkan semuanya. Allah turunkan hujan, yang hujan ini bagaikan sperma laki-laki yang membasahi tulang ekor. Semua jasad hancur kecuali tulang ekor. Dan dari sanalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia. Maka bangkitlah mereka sesuai dengan kondisi mereka meninggal dunia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat nanti manusia akan digiring, akan dikumpulkan pada suatu tempat yang bernama mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul. Allah datangkan bumi yang lain yang tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada pohon-pohon besar, tidak ada bangunan-bangunan yang tinggi. Semuanya rata. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia tidak menggunakan sandal, tidak menggunakan pakaian, dan tidak dikhitan. Sebagaimana mereka dilahirkan dari rahim orang tuanya, seperti itulah mereka dibangkitkan dan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalun nas yuksa yaumal qiyamah, dan yang pertama kali manusia yang Allah berikan pakaiannya pada hari kiamat, Nabi Ibrahim. Diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini ketika kita bertelanjang kaki, kemudian kita jalan di tengah teriknya matahari, maka kita akan merasakan panas. Lalu cepat-cepat kita gunakan sandal atau masuk rumah. Dan nanti pada hari kiamat, kondisinya Allah Subhanahu wa taala jadikan fisik kita itu mampu ketika semuanya nggak peduli. Siapa yang bisa menyelamatkan pada saat itu? Apakah di saat Allah kumpulkan manusia, seorang suami bisa menyelamatkan istrinya? Tidak bisa. Apakah seorang ayah bisa menyelamatkan anaknya? Nggak bisa. Apakah seorang anak bisa menyelamatkan orang tuanya? Tidak bisa. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya. Kerabat-kerabat yang kita dekat hari ini, yang kita mungkin setiap pekannya kumpul, nanti pada hari kiamat lari. Wa ummihi wa abi. Dan dia juga akan lari dari ibu dan bapaknya. Dia lari dari ibu dan bapaknya. Seorang anak akan lari dari ibu dan bapaknya karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sudahkah dia berbakti kepada ibu bapaknya? Wa sahibati wa bani. Dan dia juga akan lari dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa? Dia bakal dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anaknya. Adapun seorang istri, dia juga akan lari dari suaminya. Dia akan ditanya, sudahkah dia berbakti kepada suaminya? Sudahkah dia berkhidmat kepada orang tuanya? Sudahkah dia mendidik anaknya? Semuanya lari. Hanya orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan dan Allah lindungi mereka pada hari kiamat nanti. Sebelum masa itu datang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka usahakanlah suatu amalan yang bisa menolong kita nanti pada hari kiamat, yang orang lain gak akan bisa menolong kita kecuali amalan kita. Nabi kita SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan naungi nanti pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa mencari kemana-mana, Bu. Kita nggak akan bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Kita nggak akan bisa berteduh. Kita nggak akan bisa berlindung. Yang kita lakukan pada saat itu, yang kita andalkan pada saat itu adalah amalan kita. Amalan kita yang yang bisa menolong kita pada saat itu nanti. Dan di antara yang bisa menolong, mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat 7 golongan. Maka ambillah, pilihlah
Usahakanlah kalau seandainya kita tidak mampu semuanya, maka pilihlah satu di antaranya agar kita bisa mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Nabi kita SAW mengatakan yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin itu yang dia mengurusi orang banyak, dan ketika dia berlaku adil, maka dia mendapatkan peluang naungan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Lihat jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Di sini Nabi katakan pemimpin yang adil, bukan ahli ibadah. Tapi siapa? Pemimpin yang ada kaitannya dengan orang banyak. Karena pemimpin itu mengurusi orang banyak, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin, diberikan amanah, diberikan beban di atas pundaknya, lalu dia jalankan dengan keadilan, maka dia mendapatkan peluang. Kalaupun dia tidak banyak melaksanakan sholat malam, dia tidak banyak melaksanakan puasa di siang hari, ya, dia tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, tapi tatkala Allah berikan tanggung jawab besar kepadanya, maka dia menjalankan itu dengan keadilan, maka ini peluang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Nah, asyab nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, masuk nggak pemudi, Bu? Masuk. Kalau nggak masuk pemudi nanti ibu-ibu marah. Pemuda yang dimaksud pemuda ini 15 sampai 40 tahun. Yang mereka habiskan masa 25 tahunnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di masa-masa itulah masa-masa yang maksimalnya belajar, maksimalnya ibadah, maksimalnya melakukan ketaatan, dan maksimal juga melakukan maksiat. Karena memang yang paling banyak melakukan kemungkaran, pelanggaran itu ada anak-anak muda. Anak-anak muda jamaah ini dimuliakan oleh Allah, bukan orang-orang tua yang sering malak di tengah jalan. Siapa, Bu? Anak muda. Geng motor, ada nggak geng motor itu yang rambutnya sudah putih-putih semua? Ada nggak kira-kira? Nah, jadi geng motornya itu rambutnya sudah putih, giginya sudah ompong, Masya Allah. Yang seperti ini, yang sudah kondisinya seperti ini, jalan saja sulit, banyaknya di masjid. Itu wajar. Yang seperti ini wajar, karena dia tahu kondisi dirinya itu bagaimana. Tapi kalaulah masih main-main di jalan-jalan, ya, yang sudah senja, yang sudah udzur, ini musibah. Makanya yang ya di jalan-jalan, yang sering tawuran, ya, bawa kelewang, itu anak-anak muda. Nah, ketika masa-masa mereka seperti ini digiring kepada kebenaran, yang mereka taat kepada Allah, yang hidupnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu anak-anak muda. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat Nabi yang kecil ketika perang Uhud pengen jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengen ikut jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengira bahwasanya mereka belum layak. Mereka belum layak karena usia mereka ini usia yang masih belum layak, usia yang diterima oleh Nabi ikut perang 15 tahun. Namun di sana ada anak-anak yang usianya 13 tahun dan pengen jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jihadnya ini memang dengan pedang, bukan dengan jempol. Ya, bukan dengan jempol, dengan pedang. Di antaranya penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Bu? Siapa penulis wahyu Nabi?
Yang kecil nih. Siapa? Siapa penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang akhirnya dia tidak diizinkan oleh Nabi untuk ikut perang. Tapi dia punya banyak hafalan dan pandai menulis dan jago bahasa. Siapa, Bu? Zaid bin Thabit. Ini penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usianya 13 tahun. Yang bawa dia menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ibunya. Dengan pedang yang diseret-seret. Supaya apa? Bisa ikut perang bersama dengan Nabi. Nabi nggak kasih. Ketika Nabi nggak kasih, sedih. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh mati syahid. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi masa muda mereka yang bersama dengan Rasulullah, hidup dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, itu semangat ibadahnya begitu besar. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ini sahabat-sahabat mulia yang punya cita-cita yang tinggi, dan mereka habiskan masa-masa muda mereka di madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bu, ketika ibu-ibu melihat ada anak-anak ibu yang semangat belajar, semangat ibadah, motivasi dia. Dan ketika sudah mulai dia agak menyimpang, nasihati. Jangan sampai masa-masa emas ini mereka luput untuk dekat dengan agama. Sehingga pada akhirnya mereka punya dunia yang lain. Dan mereka tidak peduli lagi dengan agama mereka. Ketika mereka tidak peduli lagi dengan agama mereka, maka pada akhirnya mereka ini menjadi santapan-santapan musuh-musuh Islam. Digiring. Nah, jadi orang yang anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga siapa? Seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke dalam masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut ke dalam masjid. Ngapain Bu di masjid? Oh, di masjid ada AC, di rumah nggak ada AC. Akhirnya tidurnya di masjid. Nah, ini salah. Ke masjid ngapain? Iktikaf, baca Quran, sholat, majelis ilmu, dzikir, doa. Yang hatinya pengen balik lagi ke masjid. Nah, ini laki-laki. Ya, ini laki-laki, dan memang laki-laki diperintahkan ke masjid. Diperintahkan ke masjid. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, akan datang masanya nanti orang-orang Yahudi itu akan dikalahkan oleh kaum muslimin ketika sholat subuhnya sama seperti sholat Jumatnya. Ketika jumlah sholat subuhnya sama seperti sholat Jumatnya, maka bisalah kaum muslimin itu mengalahkan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa motivasi mereka bertemu? Ternyata motivasi mereka bertemu itu karena iman. Kepentingannya apa? Kepentingannya ilmu, kepentingannya ibadah, kepentingannya taat kepada Allah. Bukan kepentingan dunia. Nah, kalau kepentingan dunia mereka berkumpul, ini sesaat. Dan ini nggak akan langgeng. Habis dunianya, habislah pertemanannya. Tapi pertemanan yang dibangun di atas keimanan, inilah yang akan sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Karib kerabat, teman dekat sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertemanan itu dibangun di atas ketakwaan. Artinya jamaah, kalau kita sudah sama-sama satu majelis, lalu ada teman kita yang mengingatkan akan kesalahan kita, jangan baper. Jazakillah khairan, sampaikan ke dia.
Kenapa? Karena dia melihat kesalahan kita dan dia luruskan kesalahan kita. Menjadi teman yang sukanya memuji kita itu gampang. Tapi menjadi teman yang bisa mengkoreksi kesalahan kita itu sulit. Kenapa? Karena terkadang kita segan mengkoreksinya, lalu membiarkan kesalahannya, sehingga pada akhirnya teman kita itu senantiasa berada di atas kesalahan. Tapi kalau ada teman kita yang mengingatkan kita akan kesalahan kita, jazakillah khairan. Jangan besok-besok nggak cakepan. Iya. Dia mengingatkan kita, dia peduli dengan kita. Iya. Orang-orang yang seperti inilah yang kata para sahabat, pegang erat-erat. Jaga dia. Karena dialah yang bisa memberikan manfaat nanti pada hari kiamat. Tatkala orang-orang dimasukkan ke dalam surga, maka dia melihat temannya ini. Mana temanku dulu yang sama-sama satu majelis, sama-sama ibadah, ya sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah. Dia nggak lihat. Dia nggak lihat. Kemudian ketika dia melihat temannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah dan Allah berikan. Sehingga yang kita kenal, yang dikenal oleh sahabatnya itu dikeluarkan semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Allah memberikan rahmat yang begitu luas. Hari ini hanya satu. Allah memiliki 100 rahmat. Dan satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 99 ditahan oleh Allah. Dan akan datang masanya nanti Allah banyak menebarkan, menurunkan dan memberikan rahmat kepada manusia. Dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cari teman kita, dekat dengan dia dan bersabar. Bersabar. Sekalipun dia baik, sekalipun dia menasihati kita, mungkin 1-2 kita mendapatkan kesalahan dan kekeliruan dia, karakter dia yang kita nggak suka, sabar. Selagi dia mengajak kita kepada kebaikan, mungkin kita melihat ada karakter yang kita nggak sukai, sabar. Itu yang bisa kita lakukan, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, bukan ditinggalkan. Maka di mana kita bisa mendapatkan teman-teman yang seperti itu, Bu? Apakah di pasar? Apakah di jalan-jalan? Tidak. Di majelis ilmu. Karena orang yang datang ke dalam majelis ilmu itu satu kepentingannya. Apa kepentingannya? Ingin mendapatkan ilmu. Sama ini kepentingannya. Sehingga ketika dia punya kepentingan yang sama, dari mana saja datang, lalu dia meninggalkan aktivitasnya, kemudian bertemu di dalam majelis ilmu ini, dia lihat teman-temannya seperti ini sahabatnya. Ini sahabatnya. Maka lihat jamaah ini dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat kita, yang kalau nanti kita nggak melihat teman-teman kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memberikan manfaat dengan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk teman-teman kita. Apakah di luar sana orang-orang di luar sana yang akan memintakan syafaatnya untuk kita? Mustahil. Apakah orang-orang yang di mal-mal, yang di pasar-pasar yang akan memintakan syafaatnya untuk kita kepada Allah? Mustahil. Yang akan memintakan syafaatnya kepada Allah untuk kita nanti adalah teman-teman kita di dalam majelis, yang kita sama-sama belajar, yang kita sama-sama sholat, yang kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka bersabar ketika kita menghadapi teman-teman kita, selagi dia berada di atas kebaikan dan ketaatan, boleh jadi ini adalah kemanfaatan yang bisa kita peroleh. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik lagi punya kedudukan, lalu dia mengatakan,
akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf, di mana beliau digoda seorang pemuda asing, bukan di tempat tinggalnya, dan dia yang diajak, bukan dia yang mengajak, dan yang mengajaknya ini adalah seorang ratu dalam kondisi tidak ada orang di dalam rumah. Kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi Yusuf sudah ada keinginan, dan Zulaikha ini juga sudah punya keinginan. Kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terjadi fitnah. Tapi Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Yusuf, sehingga beliau pun lari dari wanita tersebut. Sampai pada saatnya, pada saat Nabi Yusuf mendekati pintu, maka di sana ada raja, ya, ada majikannya, ada tuannya. Melihat terjadinya sesuatu yang mencurigakan, dan akhirnya Nabi Yusuf pasrah apa yang diputuskan. Nah, dan inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat Nabi Yusuf derajatnya, dengan cara diuji terlebih dahulu. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka ini yang seperti ini bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah, kecuali orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, seorang yang menyendiri, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang menyendiri, kemudian dia menangis, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mungkin terlalu sulit untuk berkhalwat dengan Allah di malam hari, maka gunakan kesempatan di waktu-waktu duha. Waktu mungkin ibu-ibu sudah menyelesaikan urusan rumah tangga, ya, sudah selesai PR rumahnya, ya, anak-anak sudah berangkat sekolah, suami sudah berangkat bekerja, dan tinggallah dia. Ya, sebelum dia berangkat kajian misalnya, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyendiri. Dan pada saat dia mendiri takut kepada Allah, pada saat dia menyendiri takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang melihat dia pada saat itu. Tidak ada di dalam rumahnya CCTV. Kalau seandainya di dalam rumahnya ada CCTV, mungkin dia takut. Kenapa? Suaminya mantau dari HP. Istriku lagi ngapain? Dipantau terus, tapi ini gak ada. Yang mantaunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika tidak ada pantauan dan memang murni dia nangis di hadapan Allah, inilah keikhlasan tadi. Dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya dia meneteskan air mata. Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang berjaga ar-ribat, mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga terus. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, seorang yang bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini namanya sedekah rahasia. Sedekah rahasia. Nah, kalau tidak bisa dalam jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit silahkan. Tetapi ada yang kita sembunyikan dari hadapan kerabat kita, pasangan kita, anak-anak, orang tua nggak tahu, sembunyi-sembunyi. Tapi itu pun dari harta sendiri, bukan harta suami. Kalau harta suami siap-siap, ya, minta laporan pertanggungjawaban. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Taib.
Nah, inilah amalan yang bisa mendatangkan pertolongan dari Allah, yang pada saat itu nggak ada yang bisa menolong kita. Ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia pada saat itu merasa keletihan, merasa kehausan, kepanasan dan seterusnya. Maka hari ini amalan-amalan yang 7 itu kita bisa datangi agar kita bisa mendapatkan nanti naungan pada hari kiamat. Dan di antara naungan yang Allah berikan nanti pada hari kiamat, seorang yang senantiasa membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua surat ini akan menaungi nanti pada hari kiamat. Maka dijaga surat ini, senantiasa dibaca, ya, agar ini bisa mendatangkan nanti manfaat pada hari kiamat. Tapi perumahan dan akhirat yang dimuliakan oleh Allah. Apa tanda yang lain? Apa tanda kebesaran Allah yang lain? Yang dengan tanda-tanda itu tidak mustahil bagi Allah untuk mengembalikan manusia, membangkitkan manusia dari kuburnya, dalam rangka meminta pertanggungjawaban kepada manusia. Allah katakan pada ayat yang ke-14, wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Al-mu'sirat dalam bahasa Arab adalah awan yang menghitam dan mengandung butiran air yang siap diturunkan dari langit. Nah, Allah katakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan tersebut air yang banyak, itu hujan yang deras. Siapa yang menurunkan hujan, Bu? Siapa yang mengendalikannya? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menurunkan hujan ke tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama malaikatnya? Malaikat? Ya, malaikat apa? Mikail atau Israfil? Mikail. Nah, ibu-ibu yang lain kok diam? Ragu atau gimana? Ya, mesti hafal kan, Bu? Mesti hafal nama-nama malaikat dengan tugasnya. Di antaranya adalah Mikail. Ini disebut juga malaikat kehidupan. Jadi malaikat kehidupan itu ada 3, Bu. Ya, malaikat kehidupan ada 3. Siapa saja? Nabi SAW sering sebutkan dalam salat malam, Allahumma Rabba Jibril. InsyaAllah. Yang di bawah ini kayaknya, Bu. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi 3 ini merupakan malaikat kehidupan. Yang pertama disebutkan Jibril. Maka Jibril ini malaikat untuk kehidupan hati. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk membawa risalah. Risalah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Lalu risalah ini pun didakwahkan kepada para nabi dan rasul, sehingga hiduplah hati-hati manusia yang tadinya mati, yang mereka beribadah kepada selain Allah. Lalu ketika hati mereka sudah hidup, maka mereka hanya beribadah kepada Allah semata. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Maka Jibril ini malaikat kehidupan bagi hati. Kemudian Mikail, maka ini malaikat kehidupan bagi jasad. Dengan diturunkannya
air hujan, maka air hujan ini sangat dibutuhkan untuk jasad makhluk hidup. Maka hiduplah makhluk-makhluk itu dengan air yang Allah turunkan dari langit yang dibawa oleh Mikail, maka disebut malaikat kehidupan. Kemudian yang ketiga, Israfil, dan disebut juga malaikat kehidupan karena Israfil ini pada tiupan yang kedua akan menghidupkan kembali manusia-manusia yang sudah mati. Karena tiupan terjadi 2 kali dan akan ada pembahasannya pada ayat ini insyaallah pada kesempatan yang lain. Nah, pada tiupan yang pertama semuanya mati, dan pada tiupan yang kedua semuanya dibangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk kehidupan yang menentukan apakah kehidupannya di dalam surga atau di dalam neraka. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Makanya dikatakan ketiga ini adalah malaikat kehidupan. Nah, para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang hujan, dan hujan ini merupakan analogi turunnya rezeki. Ya, hujan ini analogi turunnya rezeki kepada hamba-hambanya, dan memang hujan itulah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tipikal hujan itu kan beda-beda. Ada hujannya rintik-rintik, sebentar, rintik-rintik tapi dia sebentar. Dan ada yang gerimis, Masya Allah 1 harian. Pernah nggak Bu gerimis 1 harian? Pernah, kajian pun batal. Iya, gara-gara hujan. Yang dikhawatirkan nggak datang itu jamaahnya, bukan ustadznya. Betul kan Bu? Betul. Ustadz jamaah nggak datang, kita libur aja. Jadi yang panitia itu yang mengkhawatirkan nggak datang siapanya? Tapi nggak panitia di sini kayaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada yang seperti itu. Ada yang Masya Allah lebat, tapi sebentar. Dan ada yang lebat lama. Nah, yang lebat yang lama ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menjadikan rumah-rumah kebanjiran. Kalau sudah banjir Bu, kira-kira masuk ke dalam rumah itu dikuras atau dibiarkan begitu saja biar ikan-ikan muncul gitu? Gimana kira-kira Bu? Kalau sudah banjir dan masuk melimpah ke dalam rumah, kira-kira dikuras atau tidak? Ya, mungkin ada di antara kita yang mengalami rumah kita kebanjiran nih, masuk ke dalam rumah. Ya, sudah kita bendung, ya, di depan pintu kita, ternyata masuknya dari kamar mandi. Iya. Kemudian pada akhirnya masuk ke dalam ruangan. Nah, kira-kira yang sudah kebanjiran melimpah ke dalam rumah itu dibiarkan atau dikuras? Tentunya dikuras. Supaya apa Bu dikuras? Supaya bersih dan kita pun nyaman. Begitulah rezeki yang Allah berikan. Ketika sudah berlebih, sudah sampai haul dan nisabnya, kuras dia, bersihkan dia, sehingga harta yang tersisa itu adalah harta yang berkah, harta yang bersih, karena kotoran-kotorannya sudah kita keluarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu hanya menetapkan bagi orang-orang yang sudah sampai haul dan nisabnya. Tidak semua, karena tipikal rezeki yang Allah turunkan pada hambanya itu beda-beda, sebagaimana tipikal air hujan yang turun ke bumi. Maka kalau kita pertahankan nih air hujan tadi yang banyak, pada akhirnya banjir masuk ke dalam rumah, seperti itulah kondisi ketika harta kita biarkan dan kita tidak zakati. Apa efeknya? Dia akan menjadi setrika pada hari kiamat, yang akan menyetrika lambungnya, punggungnya, dahinya, dan dia juga akan menjadi ular pada hari kiamat. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang sudah berlebih hartanya namun dia tidak bersihkan.
Dan ini analoginya, ketika hujan terus-terusan turun sampai masuk ke dalam rumah, lalu kita biarkan air hujan itu berada di dalam rumah kita, kita nggak akan merasa nyaman. Sampai air hujan itu kita bersihkan, maka kita akan merasa nyaman. Begitu juga dengan harta, kita akan merasa nyaman ketika Allah sudah tetapkan untuk kita keluarkan. Para umat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan tentang hujan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit melalui awan yang hitam, yang di sana ada petugasnya, yaitu malaikat Allah. Nggak ada yang bisa mengendalikan hujan ini. Ya, kalaupun ada yang mengatakan, oh ada pawang hujan, itu bohong. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan semua. Curah hujannya, lebatnya, di mana tempatnya, sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita katakan ini kuasa makhluk, tidak. Bahkan ketika di tempat kita saja nggak turun hujan, kemana kita minta, Bu? Kepada Allah. Dengan cara apa? Salat istisqa, minta hujan. Nah, apakah dia akan datang ke pawang hujan? Pawang hujan itu menahan hujan atau menurunkan hujan? Kayaknya udah pernah coba nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan tentang hujan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yanzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah hanyalah pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Dan dialah yang menurunkan hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang lain yang bisa menurunkan hujan? Tidak bisa. Dan itu terbukti, Bu, bahwasanya manusia itu nggak akan bisa menurunkan hujan. Contohnya yang terjadi di daerah Pekanbaru ketika kebakaran hutan. Apakah di sana ada pawang-pawang yang berkumpul dari seluruh penjuru Indonesia untuk datang ke sana menurunkan hujan? Nggak bisa. Yang ada apa? Hujan buatan. Yang ada hanya hujan buatan. Seperti itu dia, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, agar Allah turunkan hujan. Dan tidak ada yang mampu. Ya, sebagaimana tidak ada yang mampu menurunkan hujan dan tidak ada yang mampu menahannya. Allah katakan di dalam surat Fatir ayat yang kedua, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, rahmat ini adalah hujan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Jadi kalau Allah sudah turunkan, nggak ada yang bisa menahan. Tapi kalau Allah tahan, nggak ada yang bisa menurunkannya. Maka mustahil ada manusia yang bisa memiliki ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para umaha dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, turunnya hujan ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, dan kita harus percaya apapun usaha manusia ya mendatangkan orang-orang untuk menahan, tapi Allah sudah tetapkan 50.000 tahun nggak akan turun itu, nggak akan berpindah itu, nggak akan bergeser itu.
Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hanya dengan memperbanyak istighfarlah bisa menjadikan hujan itu turun. Ini indikasi kenapa harus istighfar, Bu. Tidak turunnya hujan, kenapa kita diperintahkan memperbanyak istighfar? Karena apa? Karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalaupun Allah turunkan juga, itu karena adanya binatang, bukan karena kita. Karena adanya binatang-binatang, pada akhirnya Allah tetap turunkan hujan. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri ketika datang kepadanya salah seorang yang mengeluhkan kondisi paceklik, kemarau panjang, maka beliau mengatakan istighfarlah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Nuh ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar, maka dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Bagaimana caranya? Dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah lama tidak turun hujan, maka solusinya adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sering hujan ini dan kita tahu kita banyak melakukan maksiat, itu karena binatang. Allah turunkan hujan. Kemudian rumah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar suara apa pada saat hujan? Ya, seperti suara kilat, ya, gemuruh. Nah, pada dasarnya itu adalah suara malaikat yang membawa api. Ya, suara malaikat, gerakan malaikat yang membawa api. Apa kata Nabi SAW? Ar-ra'du, yaitu malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita mendengarkan gemuruh-gemuruh di langit, sebelum petir, ya, sebelum adanya petir atau sesudah itu ternyata malaikat yang membawa pengoyak dari api untuk memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mendengarkan suara petir menggelegak, apa doanya? Astagfirullah, gitu, Bu. Ada doanya. Apa doanya? Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Jadi ini yang diucapkan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengucapkan astagfirullah, apalagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kalau ternyata ada orang yang kena petir, ya, baru kita mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita mendengar suara menggelegak di langit, ya, petirnya, hujannya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah ini dimuliakan oleh Allah, orang yang menahan zakat ini menyebabkan hujan tidak turun. Iya, orang yang menahan zakat ini menyebabkan hujan tidak turun. Kalaupun turun, itu disebabkan karena ada binatang-binatang yang Allah berikan hujan. Ya, bukan karena manusianya. Ya, bukan karena manusianya. Taib. Para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di antara manfaat turunnya air hujan, Allah sebutkan pada ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Linukhrija bihi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu, yaitu air hujan, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Allah sebutkan yang pertama kali biji-bijian, dan biji-bijian ini merupakan bahan makanan pokok, semua membutuhkannya. Ada biji gandum, ada biji
Padi kan biji. Iya, kemudian ada biji kurma, ada biji adas. Nah, ini merupakan biji-bijian, dan biji-bijian ini merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk. Lihat, Allah sebutkan yang pertama biji-bijian, baru apa disebutkan oleh Allah? Setelah itu tumbuh-tumbuhan, diantaranya sayur mayur, buah-buahan, karena tidak semua manusia itu makan sayur, makan buah. Tapi kalau biji, makanan pokok itu semuanya makan, dimanapun mereka. Apakah biji gandum, biji jagung, biji padi, biji kurma, maka mereka konsumsi ini. Ini bahan makanan pokok. Sehingga lihat bagaimana gaya bahasa di dalam Al-Quran. Allah sebutkan yang memang ini dibutuhkan oleh makhluk semuanya, dan barulah itu sebagai tambahan tumbuh-tumbuhannya. Ada buah-buahannya, ada sayur-sayurnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah mudah membangkitkan makhluk dari kuburnya. Allah katakan di dalam surat An-Naba ayat yang ke-16, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Seolah-olah Allah mengatakan, hai orang-orang musyrikin, jika kami bisa melakukan itu semua, menghidupkan kembali jasad yang telah menjadi tulang belulang, perkara yang mudah. Setelah Allah tampakkan bukti-bukti kekuasaan Allah, maka nggak ada yang sulit bagi Allah untuk mengembalikan manusia walaupun dia telah hancur. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah yang menjadikan kita mengimani akan adanya hari kebangkitan. Jangan sampai kita ingkari, maka yang mengingkarinya adalah orang-orang musyrikin. Demikian para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan selanjutnya kita akan masuk judul yang baru, yaitu fenomena hari kiamat. Bagaimana kondisinya kita akan sebutkan nanti pada ayat yang ke-17 insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah ini hanya sebatas kita saja? Lalu bagaimana dengan kerabat-kerabat Rasulullah? Maka ini sifatnya umum, Bu. Yauma yafirul mar'u. Semuanya lari. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah engkau ingat keluargamu nanti pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan pada 3 tempat tidak. Pada 3 tempat ini lupa dengan keluarganya. Lupa. Jadi Aisyah nanya, apakah engkau ingat dengan keluargamu nanti pada hari kiamat? Pada 3 tempat ini tidak. Kapan? Yang pertama kata Nabi SAW, ketika dia diberikan buku catatan amal. Pada saat dia diberikan buku catatan amal, dia lupa dengan keluarganya. Kenapa? Karena pada saat itu antara diberikan dari sebelah kanan atau sebelah kiri, sehingga dia melupakan siapapun yang dia kenal sampai dia mendapatkan catatan amal itu. Kemudian yang kedua, pada saat berada di atas timbangan yang akan ditimbang amalan baik dan amalan buruknya. Karena timbangan Allah ini timbangan yang maha adil. Sebesar biji sawi sekalipun ini diletakkan di atas timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu dia lupa dengan keluarganya. Dan yang ketiga, pada saat melewati sirat, yang di saat itu dia benar-benar lupa dengan keluarganya. Karena apakah dia bisa selamat melewati titian itu atau tidak? Siapapun dia,
Bahkan ini ditanyakan oleh siapa? Aisyah kepada Nabi. Jadi semua umum. Semua umum. Kapan mereka bisa ingat? Nanti ketika sudah selamat. Mereka akan cari, mana bapakku, mana anakku, mana temanku, mana abangku. Ketika mereka sudah selamat. Tapi ketika dalam proses-proses di padang mahsyar nanti, yang mereka akan lewati semua, lupa dan tidak ingat. Karena masing-masing disibukkan dengan urusannya masing-masing. Nah, Allah a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita boleh bersandar pada sebab? Iya. Ini pembahasan yang berkaitan tentang apa? Tauhid ar-rububiyah. Bersandar itu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada sebab. Bersandar kepada sebab, walaupun sebabnya syar'i, ini bisa jatuh kepada syirik kecil. Ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan turun hujan, qadarullah, ya kita nggak bisa pergi. Ya, sebabnya hujan, tapi bersandarnya kepada siapa? Allah. Sebabnya nggak salah, Bu. Ya, sebabnya nggak salah, tapi tetap sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan. Nah, yang salah dalam prakteknya itu adalah bersandar pada sebab, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ada lagi? Boleh, silakan. Waalaikumsalam. Nah, apa bedanya nusyur dengan masir? Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nusyur dengan masir. Adapun nusyur dikembalikan, masir itu dikumpulkan. Sama-sama sebenarnya. Tapi begitulah bahasa Arab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hadis, Bu. Ini hadis. Dan hadis itu juga datang dari siapa? Allah. Melalui siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu sempurnanya bahasa sehingga antara pagi dengan sore itu beda. Ya, yang pagi wa ilaikan nusyur, yang sore wa ilaikal masir. Yang pertama dikumpulkan kepada Allah, yang sore itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya kita semua orang itu kembali di waktu sore. Semua orang akan kembali ke rumahnya. Ya, binatang-binatang akan kembali ke kandangnya, sarangnya. Itu waktu kapan? Waktu sore. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikumpulkan. Iya, kita akan dikumpulkan dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahasa. Jadi bahasa Arab dan bahasa yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu juga dengan bahasa yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini adalah bahasa yang tinggi. Ya, bahasa yang tinggi. Nah, kita akan tahu nih setiap apa yang disampaikan maknanya itu ternyata beda-beda. Seperti tadi, sinar dengan cahaya. Ya, sinar dengan cahaya. Sama-sama terang, tapi yang pertama mengandung panas, yang kedua tidak mengandung panas. Demikian. Allah a'lam. Ya, silakan Bu, dari bawah nih, Bu. Ya, silakan Bu yang di bawah. Ya.
Baik. Nah, kalau ternyata zakat itu tidak ditunaikan, apakah tidak turun seluruhnya atau daerah? Maka ini kembali kepada daerah. Ya, kembali kepada daerah masing-masing. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan di tempat yang lain, kemudian menahan di tempat yang lain. Ya, menahan di tempat yang lain. Terkadang kita dapatkan dalam satu tempat saja, itu ada yang hujan, ada yang tidak. Ini contohnya, ini keseringan di Johor itu hujan. Kata orang Johor itu Bandungnya Jawa. Ya, Bogor. Iya. Jadi sering hujan. Nah, itu kan kata orang. Nah, kemudian kita mungkin agak di kota terang. Ya, tidak ada hujan. Seperti itu dia. Jadi masing-masing daerah, ketika ada satu daerah orang kayanya, karena prinsip mengeluarkan zakat itu keluarkan di tempat dia tinggal. Ya, tu'khadhu min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambil zakat itu dari orang-orang kaya mereka dan sebarkan, bagikan kepada orang miskin mereka. Artinya hanya daerah saja, tidak seluruhnya. Ya, jadi kalau ada suatu daerah yang dia menahan zakat, ya pada akhirnya Allah tahan hujan, itu disebabkan orang-orangnya tidak mau mengeluarkan zakat. Kalaupun ternyata ada orang yang tidak mengeluarkan zakat, tapi Allah tetap menurunkan hujan, sebabnya tadi karena adanya binatang. Ya, adanya binatang yang mereka membutuhkan air, sehingga Allah tetap memberikan air hujan kepada mereka. Jadi masing-masing daerah. Ya, kalau lebih luasnya masing-masing negara, ya masing-masing negara dan tidak seluruh dunia. Seperti itu dia. Allahu a'lam. Iya, silakan Bu. Insyaallah. Yang seperti ini kita harus nanya ke malaikat Mikail, Bu. Iya, yang tahu curah hujannya berapa lama, ditahannya berapa lama, saya nggak tahu, Bu. Ya, saya nggak tahu. Nah, seperti itu dia. Tapi ini hanya Allah yang tahu. Kan tadi sudah dikatakan turunnya hujan, tertahannya hujan itu sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah, demikian. Ya, silakan Bu Yus. Surga ya katanya gitu. Nah, kalau kita masih itu, bisa kita dalam pengawasan kita dan itu bagaimana sholatnya kita tanya-tanya. Nah, bagaimana apa nih Ustaz kalau kita udah wafat duluan Ustaz? Bagaimana anak cucu kita itu tak lagi dalam pengawasan kita? Nanti bagaimana kalau kita mau Allah Subhanahu wa taala tadi Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mereka itu bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhawatirkan oleh wali-wali Allah? Yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mengkhawatirkan orang-orang yang akan mereka tinggalkan. Inilah maksudnya. Kenapa? Karena mereka sudah beriman kepada Allah. Allah yang jaga. Tidakkah kita baca surat Al-Kahfi? Bagaimana Allah menjaga 2 orang anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena apa? Kesolehan orang tua. Kesolehan orang tua, faedahnya apa? Bukan hanya anak yang dijaga, tapi rezeki yang memang sudah Allah tetapkan juga terjaga. Orang tuanya menyimpan nih, dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi yang dikhawatirkan? Ya, sehingga ketika kita banyak mendapatkan ayat-ayat, ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka nggak akan pernah khawatir, nggak akan pernah bersedih.
Mereka nggak akan pernah khawatir ketika mereka dimasukkan ke dalam liang lahat dan mereka akan meninggalkan orang-orang yang masih hidup. Karena orang-orang yang masih hidup itu Allah yang jaga. Disebabkan karena apa? Karena penjagaan dirinya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini PR besar, Bu, bagi kita sebagai kepala keluarga, ayah dan ibu. Ya, sebagai orang tua PR besarnya apa? Jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipesankan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Gimana caranya? Dengan menjaga syariat Allah. Yang Allah jaga itu bukan kita, tapi yang Allah jaga itu pasangan kita dijaga oleh Allah, keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana Ustaz ketika kita mati? Siapa yang bisa mendakwakan mereka? Tentunya kita nggak akan bisa dakwah. Karena pada saat kita dibawa ke dalam kubur, kita nggak bawa HP. Iya, bisa WA. Nggak bisa, Bu. Iya, nggak ada jual paket di sana. Demikian. Yang kita bawa hanya 3 lapis kain kafan, nggak ada kantongnya. Mungkin kalau di set punya kantong mungkin bisa, tapi kan kita bukan seperti mereka, Bu. Kita ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, nggak membawa harta benda yang kita miliki. Jadi kalau kita pengen bawa harta benda yang kita miliki, sekaranglah titip. Sekarang titip. Sebelum nanti masanya kita nggak bisa bawa, kita nggak bisa bawa koper kita nggak ada dompet yang kita bawa. Seperti itu dia jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Tapi sekaranglah mulai nitip untuk kampung halaman. Karena pada hakikatnya ini kita tengah merantau. Ibu kan Padang nih. Ya, orang Padang tuh biasa merantau, kan seperti itu. Nah, kita ini semua dalam kondisi apa? Safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau musafir yang kita bakal kembali, dan tempat kembali kita itu hanya 2, dan kita berharap kita dikembalikan di mana kampung halaman nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekaranglah kita titip. Ya, sekaranglah kita tempatkan dia, kita letakkan di tempat yang memang kita bisa ambil nanti pada hari kiamat. Karena kita nggak akan bisa melindungi keluarga kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kita hanya peduli dengan kita, bahkan kita butuh doa-doa dari mereka, pahala-pahala dari mereka, dan nggak akan mungkin kita memikirkan bagaimana nasib mereka. Bagaimana nasib mereka nanti ketika kita meninggal dunia? Mungkin itu yang menjadi pemikiran bagi orang tua. Gimana nanti mereka? Solusinya apa? Jaga syariat Allah, dan Allah yang akan menjaga mereka. Jangankan ketika kita meninggal dunia, Bu, ketika anak-anak kita sekolah, bisa nggak kita awasi mereka? Nggak bisa. Apakah ibu kasih alat diletakkan di tasnya atau di bajunya GPS? Ya, kemana-mana pantau. Oh, anak lagi di sini. Ya, oh, anak istrinya lagi di Kopi Handal misalnya. Ya, kan taklim, Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi masing-masing itu dipantau seperti itu, pusing kita. Sementara seorang ayah dia bekerja fokus dengan pekerjaannya, seorang ibu bekerja di rumahnya fokus dengan pekerjaannya, anak ya sudah. Kalau pada akhirnya mereka belok kiri, ya bolos sekolahnya, berarti ada yang salah pada kita. Ada yang salah pada kita. Kenapa dia belok kiri? Ya, kenapa dia tidak masuk ke sekolahnya, malah dia lompat pagar sekolahnya? Ada masalah dengan kita? Iya, kita ada masalah. Maka agar Allah menjaga mereka, maka jagalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Habis, Bu? Baik, ada 3 kupon nih yang bisa dibagi-bagikan.
Apa infonya? Masya Allah, satu voucher untuk Bu Yus. Iya. Ya, peserta yang baru hadir nih. Iya. Iya, semoga diberikan kemudahan. Ini Bu ya. Iya, nanti silahkan dicairkan di bawah Bu. Apa Bu? Itu ownernya lah. Apa ini? Mini gold Ustaz dari jamaah. Oh gitu. Iya, untuk hadiah. Itu hadiah. Ustaz gimana ini? Mini gold. Tape. Nah, ini voucher untuk dicairkan di bawah ya Bu. Ya. Tapi ini masya Allah ada 0,05 gram. Kalau ini saya kasih pertanyaan. Kalau ini siapa ibu-ibu yang usianya di atas 60 tahun? Ibu 60 berapa? 65. Ibu belakang? 63. Ada 60. Ibu 60 berapa? 61. Yang di bawah 60? Masya Allah, 82. Jadi yang di bawah Bu ya? Ya. Ini satu Bu Yus, satu yang di bawah. Baik. Ini kita sudah pertemuan keberapa Bu? Pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga dengan saya. Ya. Pertemuan keempat dengan Ustadz Wahyudi. Baik. Siapa yang sudah 4 kali pertemuan datang? Semua? Iya. Siapa? Ibu? Lagi? Ibu? Ada lagi? Iya. Ibu kan sudah pernah dapat hadiah. Ya, yang belum pernah dapat hadiah siapa? 1, 2, 3. Baik. Dari yang 3 ini, siapa yang paling tua? Ya, ibu yang paling tua dapat. Iya. Jadi kita tetap memuliakan yang paling tua supaya bisa minum kopi. Kalau ini bebas nih. Ya, kalau ini bebas. Tapi ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, yang pertama tutup buku dulu. Ya, tutup buku dulu. Lumayan nih, 0,05 gram. Asli nih Bu. Pertanyaannya, ya, ini siapapun boleh. Ya, siapapun boleh. Sebutkan di antara pelajaran yang bisa diambil dari turunnya hujan. Siapa? Silakan. Iya, silakan. Yang pertama. Yang kedua. Ketiga. Terus yang keempat. Satu lagi. Satu lagi. Baik. Nah, tidak masalah. Barakallahu fiik. Nah, hujan itu sudah Allah tetapkan. Iya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Baik. Ini hadiahnya ya. Iya, jadi biar yang di bawah tahu, ini hadiahnya 0,05 gram. Iya. Jadi yang di bawah, ada berapa yang di bawah? Ada berapa orang di bawah? Empat. Baik, pertanyaan untuk yang di bawah. Ya.
Jadi jangan di atas saja, Bu. Besok-besok ke bawah lah, Ustaz. Tapi pertanyaan yang di bawah. Siapa yang bisa menyebutkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-16 yang sudah kita sebutkan, 3 di antara tanda kekuasaan Allah di mana Allah mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah hancur? Yang di bawah. Yang di atas nggak nengok buku, Bu. Yang di atas nggak lihat buku, yang di bawah juga lihat buku lah. Saya nggak nampak di bawah memang. Ada yang bisa jawab? Yang di bawah? Iya, apa maksudnya, Bu, ayat 16? Sebutkan tiga tanda-tanda kekuasaan. Sebutkan apa kekuasaan Allah dalam bisa membangkitkan manusia. Ibu-ibu yang di atas paham maksudnya? Oh, yang di atas sudah siap-siap jawab ini, Bu. Allah menurunkan hujan. Kemudian oh iya, di bawah disuruh baca aja katanya. Baik. Ada, Bu, kalau enggak kita ke atas nih. Baik, kita kasih yang di atas. Ibu-ibu, sebutkan 3 tanda kekuasaan Allah di mana Allah bisa membangkitkan manusia dari kuburnya sehingga terjadinya hari pembalasan. 3 aja. Apa di antara tandanya? Siapa yang bisa? Udah banyak, Bu, disampaikan. Apa saja tanda-tandanya? Dari ayat ke-6 sampai ayat ke-16. Apa di antara? Ya, silakan. Yang pertama, Allah menurunkan hujan. Allah menciptakan langit 7 lapis. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan malam untuk istirahat. Ini semua tanda-tandanya, Bu. Ya, jadi ketika bumi dihamparkan, gunung dipancangkan, Allah jadikan malam sebagai pakaian dan untuk istirahat, siang dijadikan untuk mencari ma'isyah, nafkah. Kemudian Allah ciptakan langit 7 lapis. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan matahari apa? Bersinar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan angin awan dengan air hujan. Nah, ini semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini, Bu, ya hadiahnya ya. Ya, taib, demikian jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pada ayat berikutnya berbicara tentang hari kiamat. Allah taala alam, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya atas keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.